Oke, halo teman-teman. Ya, ketemu lagi bersama saya Li Juan ya di acara Facebook Live tentunya yang sudah kita jadwalin beberapa hari sebelumnya. Topik saya hari ini tetap profit di saat krisis. Ya, saya nggak sendiri ya. Saya sudah mengundang sahabat saya, coach perencana keuangan, pengarang buku bestseller yaitu Bapak Safir Senduk. Oke, coach silakan masuk coach. Oke, kita sambil nunggu Coach Safir masuk ya. Oke. Suaranya belum tuh Coach. Halo. Oke, kita sudah masuk. Oke, teman-teman ya. Perkenalkan ini Coach Safir Senduk ya, perencana keuangan serta pengarang buku keuangan ya, bestseller. Total ada berapa buku, Coach? Baru 10. Baru 10. Luar biasa ya. Apa kabar nih Pak? Saya panggilnya Pak apa Coach nih? Panggil Kokoh. Panggil Kokoh. Pak aja lah, boleh Pak aja. Bapak aja ya? Kabar saya luar biasa. Jadi sebenarnya kalau ada orang yang bilang, aduh saya di rumah tuh gak bosen lah segala macam, gak mungkin. Pasti ada lah. Pasti ada ya? Adalah kita kangen pingin ke tempat-tempat kopi kekinian, itu masih ada. Betul. Kangen pingin pergi ke tempat makan di pasar modern mungkin. Ada lah keinginan itu, tapi untuk sementara ya sudah lah ya. Kita tahan dulu. Kita tahan dulu. Coach, selama pasca pandemi ini kesibukannya apa nih? Jadi sebagai seorang pembicara, saya sekarang banyak bikin seminar online. Seminar online ya? Seminar online pakai aplikasi Zoom seperti ini dan berbayar, walaupun berbayarnya nggak mahal, cuma Rp125.000, tetapi lumayan memfilter orang-orang yang mungkin nggak serius gitu. Kadang ada orang yang dia nggak begitu serius, tapi karena free jadinya dia ikut gitu. Nah, dengan berbayar ini orang itu jadi lebih terseleksi dan mana yang betul-betul serius dan mana yang tidak gitu ya. Dan lebih banyak ke situ sekarang. Saya tapi tidak melakukan seminar online setiap hari, hanya hari Sabtu. Jadi besok, salah satunya besok. Dan pendaftarannya masih dibuka loh. Oke, gitu. Topiknya apa tuh, Coach? Boleh dikasih tahu mungkin yang lain ada mau ikut? Jadi kalau minggu lalu, Sabtu lalu, topiknya tentang rahasia mengatur pengeluaran. Nah, jadi minggu lalu tuh, Sabtu lalu rahasia mengatur pengeluaran. Jadi ternyata ngatur pengeluaran itu ada sainsnya, ada ilmunya sebetulnya ya. Dan tidak sekedar ilmu, tapi ada sainsnya. Tapi itu udah lewat Sabtu lalu. Nah, Sabtu mendatang, Sabtu besok ini topiknya tentang, tahu nggak apa? Kiat mencari penghasilan tambahan. Wah, itu topiknya penting banget tuh di saat-saat kayak begini. Betul. Jadi mungkin saya luruskan dulu. Jadi besok akan dibahas sainsnya untuk orang bisa dapat penghasilan tambahan. Jadi bukan presentasi keagenan tertentu, bukan presentasi bukan presentasi bisnis ya. Ini bukan presentasi bisnis. Jadi betul dibahas sains perencanaan keuangan, ilmu keuangan. Jadi ada berapa profesi yang ada di sekitar kita, bagaimana memilih yang tepat, apa kelebihan dan kekurangannya. Untuk orang seperti Anda cocoknya penghasilan tambahannya seperti apa, untuk orang ini cocoknya seperti apa, untuk orang yang mau jadi freelance cocoknya apa yang harus dia lakukan. Dibahas seperti itu, jadi betul-betul netral. Jadi besok kita dibahas jam 10 pagi. Untuk ibu rumah tangga ada nggak, Pak? Karena banyak teman-teman nih ibu rumah tangga yang dia stay di rumah, bisa nggak tuh? Kalau ibu rumah tangga sudah jelas, apalagi harus mencari penghasilan tambahan. Karena gini kok, sebetulnya yang namanya penghasilan tambahan itu kadang-kadang dilakukan tidak hanya oleh mereka yang kepingin dapat penghasilan tambahan, jangan salah. Banyak orang yang dia nggak kepingin penghasilan tambahan, mungkin dia bukan nggak kepingin, tapi dia sebenarnya tidak butuh-butuh amat penghasilan tambahan, tapi karena dia merasa bahwa saya dari dulu udah kepingin nyoba jadi guru. Wah, jadi banyak di antara mereka terjun jadi guru untuk profesi kedua dia, sementara profesi pertamanya tetap dia lakukan. Jadi tidak melulu harus karena butuh uang tambahan, tidak. Tapi untuk mereka yang butuh penghasilan tambahan, jelas lebih perlu lagi.
Betul, 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 betul banget. Tahan dulu Coach, kita mau menyapa teman-teman nih yang udah hadir ya. Udah ada 20 orangan. Teman-teman boleh yang udah hadir ya, boleh komentar di bawah dari mana teman-teman berasal ya, dari kota mana. Jadi Pak Safir juga mungkin mau kenalan sama Anda. Seperti yang tadi udah disebutin, Pak Safir punya kelas online besok ya. Topiknya apa tadi Coach? Mencari penghasilan tambahan. Mencari penghasilan tambahan ya. Nah, buat teman-teman yang lagi butuh penghasilan tambahan, lagi jobless, mungkin kena PHK, ini bisa banget nih ya ikut kelasnya Pak Safir besok. Nah, teman-teman, kalau Anda yang baru pertama kali nonton live seperti ini, Anda boleh komen 1 ya. Atau kalau Anda yang sudah pernah nonton live seperti ini bersama saya, Anda boleh komen 2 di kolom komentar ya. Kita lanjut Coach. Coach, pasca pandemi corona nih, gimana Pak Safir ngelihatnya? Ini menarik, kenapa? Karena sekarang Bung Li Juan, tidak ada lagi yang namanya gengsi profesi. Saya ingat sekali, mungkin 10 tahun lalu lah, banyak teman-teman saya yang kerja di industri migas. Nah, dulu kan ada image tuh ya, oh kerja di mana? Perusahaan minyak, oh gajinya gede dong, betul ya? Udah gaji gede, bonus gede, fasilitas besar gitu. Dan banyak teman-teman di industri migas, borosnya luar biasa. Saya tidak ada masalah dengan industri migas, tapi banyak orang-orang yang kerja di bidang itu, dia merasa mungkin, saya merasa di atas segalanya lah. Kenapa? Gaji gede, bonus, dan lain sebagainya gitu ya. Sekarang harga minyak lagi turun loh, Bung Lee, Anda tahu kan? Turun bahkan lebih parah dari 2016. Dan banyak teman-teman di perusahaan migas bilang nih kalau begini terus bukan tidak mungkin Agustus, Juli, Agustus, September kita kena PHK. Itu di teman-teman di industri migas. Banyak teman-teman saya juga kerja di industri penerbangan. Kurang bergengsi apa coba kerja jadi pilot, kerja jadi flight attendant, kurang bergengsi apa, luar biasa. Udah gitu masuk sekolahnya mahal gitu. Sekarang Anda tahu airline, banyak airline yang mengkandangkan 95% pesawatnya. Dan banyak flight crew yang nggak terbang. Kenapa? Ya karena nggak ada penumpang gitu ya. Jadi mereka hanya makan gaji, dan gajinya mungkin standar gitu. Padahal mereka ini, para flight crew ini sudah terlanjur mengambil cicilan di bank berdasarkan angka penghasilan yang dari uang terbangnya itu. Ya, sekarang banyak di antara mereka yang udah tidak begini lagi, udah nggak begini, udah aduh seperti itu ya. Saya nggak ada masalah kan industri penerbangan, tapi orang-orang yang jumawanya itu. Banyak juga teman-teman saya yang dulu meremehkan industri MLM, ya. 10-15 tahun lalu, MLM, iya sih, betul gede, tapi apaan, kurang keren gitu ya. Tapi lihat, pada masa krisis, pemain atau teman-teman di industri MLM tetap bertahan. Ada goyang, ada, tapi mereka insya Allah tetap bertahan. Terutama kalau produk-produknya memang banyak dibutuhkan oleh sehari-hari. Gitu ya. Jadi teman-teman semua banyak yang bisnis MLM nih, Coach? Banyak. Jadi artinya adalah apapun bisnis dan pekerjaan Anda, jangan merasa jumawa, sombong bahwa perusahaan tempat Anda bekerja atau profesi Anda sekarang paling baik dibandingkan orang lain. Jangan merasa seperti itu. Kenapa? Karena roda berputar. Roda berputar, ya kan? Kita nggak akan pernah tahu apa yang akan terjadi. Siapa yang menyangka industri penerbangan bisa seperti itu? Teman-teman saya yang kerja di hotel, kurang keren apa? Coba tiap hari pakai jas, tempatnya ber-AC, terus tapi mereka lihat sekarang tamunya nggak ada, mereka pusing apa harus dilakukan, dan mereka sendiri terancam PHK oleh ownernya karena ya kita nggak ada pemasukan gitu. Nah sekarang, Bung Li, kalau Anda tanya apa yang sebaiknya orang lakukan saat sekarang seperti sekarang ini, tentunya ada yang beberapa harus lakukan. Kalau kita bicara penghematan, nomor 1, cash is the king kalau saya bilang. Cash is the king. Jadi dari segi pengeluaran, pertahankan cash kita selama mungkin, supaya apa? Supaya caranya bagaimana? Dengan mengeluarkan uang betul-betul untuk hal-hal yang memang perlu saja. Ya, saya tahu baju itu bagus, saya tahu handphone itu bagus, tapi kalau nggak beli sekarang nggak ada masalah kan, nggak mati juga toh, gitu kan. Masih bisa beli 3 bulan lagi, nggak apa-apa kan, kalau belinya 3 bulan lagi nggak masalah kan. Iya sih, Mas Apel, ya nggak apa-apa. Ya udah nggak usah beli sekarang, seperti ini. Saya tahu itu bagus, saya tahu ini bagus, gitu. Tapi kalau dia nggak urgent untuk beli sekarang, nggak usah beli sekarang. Itu nomor 1 ya. Kemudian nomor 2 adalah, loh terus kalau kita betul-betul harus menahan pengeluaran,
berhemat pada pengeluaran yang betul-betul penting saja, kita harus fokus ke pengeluaran apa dong? Bahan makanan. Karena bahan makanan adalah sesuatu yang tetap harus kita butuhkan saat kita di rumah. Ya, kita di rumah kita mau pakai baju bagus segala macam nggak ada yang lihat, tapi bahan makanan itu sangat-sangat penting. Jadi fokus ke bahan makanan. Udah gitu beberapa bahan naik, bawang bombay, Anda tahu, wow, luar biasa tuh harganya sekarang. Kemudian beberapa hal lain juga soal pengeluaran, pertimbangkan atau cari barang-barang yang memang bisa jadi substitusi atau pengganti. Saya kasih contoh misalnya. Saya tuh pribadi, Bung Lijuan, saya tuh senang sekali martabak manis, coklat keju. Senang. Wah, gitu ya. sama tuh. Sama kan gitu, sama. Ya. Tapi kalau saya ingin mempertahankan cash selama mungkin, yang saya lakukan adalah saya beli aja roti tawar di minimarket, saya beli mentega, saya beli meses, saya beli keju parut. Selesai masalah. Memang nggak akan seperti martabak manis coklat keju, nggak. Tapi mungkin Anda ngerti maksud saya bahwa itu juga bisa jadi substitusi pengganti. Nah, ada beberapa hal yang kita bisa lakukan sebagai pengganti seperti itu. Nah, itu butuh kejelian kita. Kemudian yang keempat, juga dalam soal pengeluaran adalah lihat aset atau investasi apa yang mungkin bisa kita jual atau kita bisa gadaikan. Lihat, buka meja laci kerja kita, laci tempat tidur, siapa tahu ada perhiasan yang udah lama nggak dipakai, gadaikan aja. HP udah lama nggak dipakai, gadaikan aja gitu ya. Nanti dari segi pengeluaran. Ada juga sekarang dari segi bisnis, Bung. Ada beberapa bisnis yang mau nggak mau memang kita harus switch. Ya, kita ganti. Ganti apa? Ganti pasar. Saya kasih contoh misalnya. Mereka yang jualan selama ini di pinggir jalan, pasti banyak di antara kita yang sering banget pergi ke tukang bubur ayam, tukang bakso, dan lain sebagainya. Tapi tukang-tukang itu mereka nongkrong di pinggir jalan, entah mereka gerobak, entah mereka warungan, ruko gitu ya. Pertanyaannya sekarang, saking seringnya mereka udah kenal sama muka kita. Pak Safir, Pali, biasa ya, biasa pesen itu, biasa ya, buburnya yang ini ya, iya biasa. Tapi seberapa pernah nggak mereka sekali aja minta nama kita dan nomor telepon kita? Nggak pernah. Akhirnya apa yang terjadi? Di masa seperti sekarang, di mana customer nggak ada keluar rumah, mereka pasti butuh customer kan? Kalau mereka punya nama dan nomor telepon kita, mereka bisa WA kita. Bos, nggak mau bubur ayam nih, kita tetap buka loh, kita bisa kirim nih. Memang ada GoFood, ada GrabFood memang, tapi alangkah bagusnya kalau mereka juga kasih kita say hi di WA lah dan lain sebagainya sehingga kita tertarik. Jadi intinya adalah kalau Anda punya bisnis makanan yang nongkrong di pinggir jalan, lain kali kalau ada customer yang sering datang minta nama nomor telepon nih, siapa tahu Anda bisa WA dia kalau saat-saat seperti sekarang. Ganti dia. Tapi jangan lupa ada juga beberapa bisnis yang mau nggak mau memang susah mau diganti apanya. Sebagai contoh memang hotel mau diangkat kayak gimana pun promosinya percuma juga, susah saat sekarang. Jadi memang mungkin ada beberapa bisnis yang memang kita harus beralih dulu ke tempat lain. Beberapa event organizer misalnya, mereka banyak beralih ke conference online. Dan di Amerika ada software online, aplikasi conference online yang bisa dibeli oleh IO-IO yang ada di sini atau dibayar bulanan oleh IO yang ada di sini untuk dilakukan secara online. Kalau event organizer itu tidak mau melakukannya secara online, mereka harus rela tutup dulu sementara. Saya 1 minggu lalu kalau nggak salah, saya ngobrol dengan beberapa event organizer atau ada juga namanya penyedia yang kerjanya bikin panggung di acara. Jadi mereka biasanya dipakai sama IO untuk, jadi kan ada IO itu ya, IO itu biasanya butuh panggung lah dan lain sebagainya. IO itu nggak kerja di sini, mereka pergi lagi ke kontraktornya. Nah, kontraktor ini pusing sekarang. Kenapa? Nggak ada yang bikin acara, nggak ada yang bikin panggung. Mau apa? Akhirnya mereka terpaksa harus tutup. Cuma ini dia menarik. Tutupnya mikir-mikir. Kenapa mikir-mikir? Rupanya sebenarnya mereka nggak ada masalah dengan tutup. Tapi tahu nggak masalahnya di mana? Di ego, di pride. Banyak pengusaha dia mau nutup dulu sementara, tapi mereka merasa ego, pride. Apalagi kalau dia merasa kan dia malu kalau ngomong tetangganya. Bisnisnya nggak jalan, dia nggak jalan buat tutup dulu. Sebagian orang malu. Saran saya sih di masa seperti sekarang nggak ada masalah, tutup dulu sementara. Kalau keadaan udah baik kita bisa buka lagi. Ya, setuju banget, Coach. Jadi buat bisnis yang nggak bisa buka, paling tidak mereka cari peluang lain ya, benar ya, Coach ya? Betul, cari peluang lain. Teman-teman saya beberapa pembicara misalnya, gini, tinggal itu sebenarnya tergantung kemauan kita mau cari peluang lain atau tidak. Saya punya 2 orang
teman, sama-sama pembicara. Mereka pembicara topik yang sama, hampir mirip, bidangnya komunikasi, kiat melakukan komunikasi dan presentasi. Komunikasi sih, lebih ke komunikasi. Dua-duanya cukup dikenal. Tapi teman saya yang satu lagi yang usianya lebih senior, dia bilang, aduh pusing. Kenapa Pak? Bulan Maret ini acara saya cancel semua. Oke, tapi habis itu dia tetap pusing. Aduh, gimana. Teman saya satu lagi yang topiknya sama, sering menyampaikan materi tentang komunikasi yang efektif. Memang dia beberapa acaranya dia off. Tapi kalau nggak salah minggu lalu saya sudah lihat dia aktif menawarkan jasa workshop komunikasi secara online. Ya. Barang jualannya sama. Tapi apakah kita mau beralih atau tidak, itu aja sebetulnya. Dan saya ngerti tidak semua dari kita ngerti, aduh Pak, saya nggak ngerti pakai Zoom, saya nggak ngerti pakai inilah, itulah, webinar, saya nggak ngerti ya belajar. Dan belajarnya nggak lama kok. Nggak susah, kita mau belajar pasti bisa. Oke Pak, mungkin ada teman-teman yang di sini mau tanya ya, boleh tulis juga di kolom komen ya. Nanti saya akan bacain, Pak Safir akan coba jawab ya. Bentar, saya bacain networking di bidang kesehatan saat ini paling didukung. Iya, di bidang kesehatan, produk-produk di bidang kesehatan lagi dibutuhin banget saat-saat seperti ini ya. Iya, lagi dibutuhin banget. Cuma uniknya gini, orang-orang farmasi mereka sudah terbiasa. Ya tentunya kita harus akui bahwa ya kalau orang sakit ya income mereka luar biasa besar gitu kan ya. Ya. Tapi ya mereka sudah terbiasa, tidak boleh happy terlalu mereka happy boleh, tapi dalam hati aja, tidak usah terlalu dirayakan. Karena penjualan mereka terjadi karena pada saat banyak orang sakit kan begitu ya. Tapi memang begitulah cara kerja industri farmasi, memang begitu gitu ya. Tapi ya itu tadi, produk-produk farmasi, produk kesehatan, produk sanitasi yang berhubungan dengan kebersihan, tisu lah, hand sanitizer lah, sanitizer ini, sanitizer itu sekarang bukan ini meningkat loh, meningkat. Ya. Sabun, shampoo meningkat, orang kan di rumah terus ya meningkat lah, meningkat itu luar biasa. Dan saya pikir nggak ada salahnya beralih juga ke produk-produk yang sekarang ini. Kalau Anda jual mobil, udah jelas mobil sekarang lagi sangat turun lah, gitu ya. Tapi masa Anda mau selama masa seperti sekarang mau terus jual mobil, ya stop dulu lah jual mobilnya. Ganti dulu sebentar, kan ada masalah kok. Nanti keadaan baik, Anda sudah bisa jual mobil lagi. Bisa ibaratnya. Okay. Ya. Nah, Pak, saya nitip ada teman saya nitip pertanyaan seperti ini. Tadi yang Bapak bilang kita berada di dalam, kalau saya boleh artikan survival mode. Yes. Ya, survival mode. Sebagian orang survival mode, sebagian orang juga berusaha untuk tetap punya profit nih, gitu kan? Betul. Misalkan dia katakanlah mereka, saya mewakili teman-teman di sini banyak yang di industri MLM di bidang produk-produk kesehatan seperti itu. Banyak di antara mereka yang saat ini merasa mindsetnya, waduh, ekonomi lagi lesu, semua serba sulit, orang pada nahan duit, kita mau jualan kayak apa juga kayaknya susah nih. Jadi banyak di antara mereka yang malah nggak bergerak, Coach. Malah nggak bergerak ya? Iya. Kira-kira punya saran apa nih buat mereka? Saya mau kasih tahu bahwa sebagian orang merasa bahwa bisnis itu hanya bisa dilakukan dengan tatap muka. Ya. Saya setuju untuk sebagian bisnis. Tetapi untuk sebagian bisnis lain, itu tidak harus dilakukan dengan tatap muka kok. Kita bisa lakukan secara online. Gitu ya. Mungkin beberapa orang bilang, iya, tapi kan saya kan perlu ketemu orang dan lain sebagainya. Saya ngerti Anda perlu ketemu orang, karena pasti rasanya beda lah. Nuansanya juga rasanya feel-nya beda lah kalau ketemu orang. Tapi sekarang kondisinya sedang tidak mungkin. Jadi apa yang harus Anda lakukan adalah, Anda harus lebih banyak masuk di online, telepon, jalin hubungan via aplikasi chat, di message, dan lain sebagainya gitu ya. Saya yakin pasti bisa. Sekarang saya melihat banyak sekali teman-teman di industri MLM aktif sekali menggiatkan WA live. Jadi grup WA, kumpul di grup WA, mendengarkan presentasi dalam bentuk chat di WA. Gitu ya. Mendengar ini sebetulnya ini hanya masalah kemauan kita. Kita mau manfaatkan alat ini atau tidak. Pernah kalau saya bilang Bung Lijuan, di masa yang akan datang, bahkan ini sudah mulai. Every business
will be a software and technology business. Jadi semua bisnis pasti butuh software dan teknologi, pasti butuh. Saya kasih tahu, kalau Anda punya sosial media di Twitter, Instagram atau Facebook, kan ada alamatnya, Li Juan atau siapa gitu. Itu sebenarnya sudah media, kita kayak udah punya koran sendiri. Benar kan? Kita udah kayak punya koran sendiri. Anda pasti berpikir, oke, kali ini saya posting apa, kali ini saya posting apa. Itu cara kerja koran, cara kerja majalah. It's a business already. Itu udah kayak bisnis aja udah. Gitu. Coba banyak di antara kita yang mungkin sosmed itu terlalu kita anggap main-main gitu, sehingga apa? Kita tidak berpikir seperti koran, yang berpikir seperti majalah. Berpikirlah bahwa sosial media Anda itu udah ibaratnya kayak detikcom. Anda posting itu seperti Anda posting berita, Anda posting sesuatu. Ya. Manfaatkan itu, saya pikir bisa. Saya mengerti nggak gampang, apalagi buat sebagian orang yang nggak pernah menggunakan teknologi, tapi pasti ada jalan keluar. Nggak mungkin nggak, pasti ada jalan keluar. Ya, setuju. Oke, kita sambil lihat komen dulu nih, Coach. Kenapa? Kita sambil lihat baru masuk. Oke, dari Hotma, dari Eka, Baraka, Bekasi, hadir, Makassar, Taiwan. Ada dari Taiwan, Coach. Taiwan. Oke, kalau teman-teman ada punya pertanyaan ya, waktu kita nggak banyak ya, Pak Safir juga sibuk gitu ya. Teman-teman bisa bisa tulis di komentar kalau ada punya pertanyaan ya. Mumpung Pak Safir lagi live bersama kita nih. Nah, coba diingetin lagi Coach kelasnya buat teman-teman yang lagi cari ini penghasilan tambahan gitu ya. Jadi pada hari Sabtu besok, jam 10 waktu Indonesia Barat, selama 1 jam 30 menit, saya akan ada seminar online, judulnya Mencari Penghasilan Tambahan. Di seminar online itu tidak dibahas mengenai presentasi bisnis keagenan tertentu, apakah asuransi atau apa, tidak. Tapi dibahas sains, ilmu pengetahuan, bagaimana caranya seseorang bisa dapat penghasilan tambahan. Akan dibahas profesi-profesi apa yang ada di luar sana, apa kelebihan dan kekurangannya, dan apa tips-tips yang bisa kita lakukan untuk mendapat penghasilan tambahan. Kalau kita punya keahlian, saya ingin jadi freelancer, Pak, apa yang bisa saya lakukan? Apa yang bisa Anda lakukan? Besok akan dibahas. Nah, untuk Anda bisa tahu seminar mencari penghasilan tambahan, Anda bisa lihat di Instagram saya, nama Instagramnya Safir Senduk, atau Anda bisa WA admin saya di 0818. 770-500. Mudah sekali angkanya. 0818. Oke, sebentar saya tulis dulu nih WA Coach Safir ya. Admin saya ya. Admin Pak Safir. Ya, WA. Di berapa Pak? 08? 0818. 18. 770. 770. 500. 500. Ya. Segitu aja ya. Ini nomor lama ya? Memang nomor lama, 10 angka. Oke. Anda sudah tahu betapa usia saya udah cukup senior. Oke, jadi kelasnya berbayar Pak ya? Kelasnya berbayar tapi nggak mahal, hanya Rp125.000 dan dapat makalah lagi. Dapat makalah ya? Dapat makalah di akhir acara, luar biasa. Hitung-hitung kayak beli buku. Sekarang buku itu udah modelnya udah makalah, Bu. Makalah Iya. Kita tuh seminar kita dapat makalah, kurang lebih seperti itu. Nah, kira-kira kalau dia seorang katakanlah makeup artist, yes, bisa nggak dia menjual keahliannya di era digital seperti ini, Coach? Bisa. Baik secara offline maupun secara online. Akan dibahas besok. Besok ya? Tapi ide aja nih, Bung, sebetulnya. Ya. Beberapa, saya ada teman saya cerita, dia tinggal di Makassar. Seorang barbershop di Makassar, karena dia punya nama dan nomor WA pelanggannya di WA dong sama dia, dibilang, Bang, mau potong rambut nggak? Gimana caranya? Saya datang ke rumah Abang. Oke, luar biasa sekali. Oke, ya tentunya segala macam lengkap dengan segala macam alat kebersihan, masker itu udah nggak masalah. Tapi satu orang luar biasa kan gitu. Iya betul.
Bener juga itu ya, karena kemarin juga sempat panjang nih, udah berapa lama nggak gunting Karena rambut. Anda tahu sendiri, kita laki-laki kalau rambut panjang kan nggak enak. Bagian sini aja panjangnya enak rasanya kan. Iya, iya, iya. Rambut panjang oke lah, kita laki rambut panjang, aduh bagaimana nih? Dunia udah kayak, iya kan, seperti itu. Iya, 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 benar-benar. Udah jelek gitu ya. Nah itulah kelebihannya si barbershop itu minta nama dan nomor telepon kita. Gila nggak tuh? Iya, iya, Luar iya, biasa iya, kan? iya. Kalau kita punya bisnis di pinggir jalan, tempat makan pinggir jalan atau ruko atau apa, biasakan minta nama dan nomor telepon dan WA-nya lah supaya kita bisa hubungi, karena itu adalah basis pelanggan kita. Jangan lagi mengandalkan pada ya terus kita pikir aduh kok dia nggak datang lagi ya, kemana ya dia, mau hubungi dia nggak bisa. Benar-benar. Database customer itu penting ya. Penting database customer. Sekarang saya bayangkan Anda jualan bubur ayam, customer datang tiap hari ke Anda karena enak, tapi sekarang orang harus di rumah, pengunjung Anda berkurang, Anda mau hubungi dia kemana coba? Iya, 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 betul. Iya, 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 iya. Waduh, keren banget nih. Teman-teman yang nonton ya, saya lihat ada 27 orang di sini ya. Ya, Yuk kita sama-sama share live ini ya. Jadi teman-teman yang lain juga bisa nonton, atau teman-teman bisa klik start watch party ya. Kalau watch party itu, ya kalau watch party itu jadi nonton bersama-sama langsung. oh, okay. Ya di Facebook, Pak. Itu Ya, keren ya. banget, keren ya. Jadi apa namanya? Sayang banget ya, mumpung ada Pak Safir di sini. Jadi kita manfaatin kesempatan ini. Silakan kalau mau yang komen, mau yang tanya ya, tulis di kolom komentar. Pak, kira-kira kalau buat karyawan nih, yang sekarang di berita udah banyak yang kena PHK. Iya. Pengurangan tenaga kerja sekarang udah banyak. Nah, sekarang kan kalau mereka katakanlah ya pengen mencari penghasilan tambahan di era semua sekarang serba online, karena dia juga nggak bisa ketemu orang juga gitu ya. Betul. Kira-kira apa ya yang bisa dia kerjain gitu? Sedangkan mungkin dalam tanda kutip sehari-hari mungkin hanya di toko sebagai karyawan, penjaga kasir kayak gitu. Betul, ya. Nah, jadi sebetulnya yang dia lakukan, dia bisa mempertimbangkan untuk jadi freelancer. Freelancer ya. Dengan dia jadi freelancer, apa bedanya freelancer dengan buka usaha? Sebetulnya sama-sama jualan barang dan jasa, sama persis. Ya. Bedanya adalah kalau orang itu buka usaha, dia harus menggaji karyawan, dia harus menggaji organisasi. Sementara kalau dia jadi freelancer, dia tidak harus membuka perusahaan yang jualan hanya dia pribadi, hanya dia sendiri. Dan dia bisa jadi freelancer. Dan dia bisa cari duit dari situ. Pertanyaannya, bisa di rumah nggak? Di rumah nggak? Bisa. Ya. Nah itu akan dibahas juga di besok gitu ya. Tetapi untuk orang yang terancam akan kena PHK karena industrinya sekarang mungkin lagi mati suri, penting sekali untuk tahu bagaimana caranya mencari penghasilan tambahan. Penting sekali itu. Dan jangan sampai kejadian di PHK dulu ya. Jangan sampai kejadian, oh iya, jangan kena PHK dulu baru Anda repot nyari. Anda dari sekarang, Anda jadi freelancer ibaratnya, sehingga Anda sudah tahu cara-caranya, sehingga nanti begitu Anda, misalnya amit-amit misalnya kena PHK sekalipun, Anda sudah tahu caranya, Anda sudah menguasai caranya, Anda sudah mantep jualannya apa aja, seperti itu. Jadi sekarang memang dilakukan. Ya. Dan ini kalau teman-teman di sini banyak dari mereka yang bisnis MLM, ini tepat banget untuk ngajak teman-temannya yang lain gitu ya untuk bisa punya penghasilan. Betul. Dan salah satu caranya adalah gini, kalau Anda yang nonton acara kita ini berbisnis MLM ya, ajak teman-teman Anda, ajak para prospek Anda nonton acaranya live-nya Bung Lijuan ini. Kenapa? Karena di sini itu juga salah satu cara untuk para prospek kita, untuk mereka bisa terbuka pikirannya dan lebih positif. Karena akan dibahas solusinya. Bung, ini ada yang menarik. Orang positif selalu mencari cara pada setiap problem. Tapi orang negatif selalu menemukan problem pada setiap cara yang diberikan. Waduh, mantap. Iya dong, bener nggak?
Ya, 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 ya. Misalnya, kalau orang negatif gini, dikasih cara apa? Aduh, tapi kan problemnya ya, ini kan begini. Ya, Selalu ya, ya. ada problem setiap cara. Tapi kalau orang yang positif, saya ngerti problem. Tapi caranya itu bagaimana? Ini ada yang menarik juga nih. Kalau buat saya, Bung, buat saya begini. Hidup kita sebenarnya cuma 5% takdir, 10% takdir. Tapi 90%, 80% adalah respon kita terhadap takdir itu. Ya. Serius. Setuju. Banyak di antara kita berpikir, Pak Safir, hidup kita nih sebagai orang Indonesia tuh takdirnya begini, takdirnya dapat presiden yang begini. Misalnya ada yang komplain. Ya. Takdirnya begini, takdirnya orang nggak toleran lah, segala macam. Takdirnya sekarang begini lagi. Kalau menurut saya, takdir itu cuma 20%. 80% hidup kita ditentukan oleh respon kita sama takdir itu. Ya. Ada di antara kita mungkin ngerasa bahwa saya tahu Indonesia takdirnya sekarang begini. Tapi respon kita apa nih? Apa respon kita? Gitu aja. Nah, kalau respon kita negatif, ya susah juga. Takdir itu akan menguasai 100% hidup kita, saya pikir. Oke, Pak, ini ada yang bertanya Iya. dari Siva Kagami, ya. Oke. Oh, ini Bu Siva dari Makassar nih, saya kenal. Pak, sekarang baiknya jual emas apa bagaimana dalam kondisi sedang nggak butuh duit urgent? Ya, dia lagi nggak urgent kondisinya. Oke. Ada perhiasan, sebaiknya dijual apa enggak? Oke, jadi sekarang emas tuh harganya lagi gila. Sejak awal krisis, sejak Maret kemarin harganya sudah naik. Dan ini kebiasaannya emas itu selalu dia meningkat permintaannya saat terjadi ketidakpastian. Ketidakpastian itu ketidakpastian ekonomi, politik, dan lain sebagainya. Pasti meningkat permintaannya sehingga itu mendorong harga emas. Ya. Dan saya rasa harga emas Anda sekarang sudah cukup tinggi. Pertanyaannya, jual sekarang apa nanti aja? Jawabannya adalah, karena sekarang udah cukup tinggi, jual aja. Ya. Pertanyaan, loh Pak Safir, kan nanti gimana kalau naik lagi? Kalau mikirnya gitu, nggak akan habis-habis. Serius. Kita, oke, dia udah naik tadi jadi 1 juta. Aduh, kita tunggu aja naik jadi 1,1. Begitu naik 1,1, pasti ada berubah lagi ngomongnya. Ya. Kita tunggu deh Pak, naik 1,2 pasti. Ya, tiba-tiba terjadi krisis beres, turun lagi emas. Bisa terjadi. Ya. Sekarang pun harga emas sudah tinggi dibanding Anda membeli. Jual aja, apalagi Anda lagi butuh uang. Ya. Thank you Pak. Ya. Ya. Oke, itu tadi dari Bu Siva ya. Nah, kalau teman-teman yang lain ada pertanyaan boleh komen juga nih. Ada dari Mukhtar Kanari. Waduh, saya nggak tahu tuh di mana tuh. Oke, subsidi. Ini banyak yang ngetek, banyak yang ini. Woi, udah meningkat jadi 40 ini nih. Ya, luar biasa. Lumayan. Mantap Pak Safir. Oke. Ya, penting banget sih emang ya. Sekarang semua serba online ya. Baik yang makanan, yang apa sekarang jualan sekarang serba online. Cuman sekarang tinggal kita pintar-pintar cara promosinya, benar ya Coach ya? Betul. Salah satu cara promosi efektif pada saat semua orang harus di rumah ini saya pikir adalah presentasi online via aplikasi-aplikasi seperti Zoom, Facebook Live, dan lain sebagainya. Ya, ini sangat efektif. Kenapa? Karena Anda melakukan presentasi sekali, banyak orang yang nonton, gitu ya. Ya, tugas Anda adalah tinggal mempromosikan aja. Anda nggak ngerti caranya, Anda tanya upline Anda. Ya, kalau Anda punya berbisnis, Anda tanya upline, tanya orang yang ngerti, cari tahu bagaimana cara. Teknologi itu bisa dipelajari. Anda pelajari sebentar 30 menit beres ya. Saya tahu beberapa di antara Anda bilang saya gaptek. Ingat, hidup kita 20% cuma takdir. Takdir Anda. Gaptek itu takdir. 80% respon. Nah, kalau respon Anda adalah nyerah sama takdir Anda, bayangkan respon itu 80%. Bahaya. Ini salah satu cara terbaik adalah bikin presentasi online seperti ini. Dan nggak harus presentasi isinya. Banyak hal-hal lain mungkin yang sifatnya misalnya apa? Misalnya Anda adalah produk-produk kesehatan misalnya. Bahas hal-hal yang berhubungan dengan kesehatan. Tidak melulu harus presentasi bisnisnya. Nggak melulu. Mungkin Anda bisa bahas kesehatan, presentasi bisnis ada, tapi sedikit saja mungkin hal-hal seperti itu Anda bisa konsultasikan dengan teman Anda di organisasi Anda, saya pikir. Iya. Dan juga pakai video, lihat wajah kita seperti ini, itu ningkatin prospek ya? Iya. Ini saya kasih tahu ya. Kalau Anda kepingin minta sesuatu
itu sama teman Anda, sama teman atau sama saudara, tapi mintanya hanya lewat WA, itu biasanya kalah efektif dibanding Anda nelpon. Ya. Karena nelpon itu suaranya lebih masuk ke alam bawah sadar orang. Ketika Anda message, itu misalnya gini, Anda misalnya mau pinjam uang, misalnya, Bung Li, aduh aku lagi susah nih pinjam uang dong, di message gitu ya. Beda kalau dia nelpon. Ya, nelpon itu rasa menderitanya itu lebih terasa di suara. Ya. Gitu ya. Nah, lebih mantap lagi video. Video itu lebih mantap lagi. Karena apa? Ada artikulasi suara, ada ekspresi muka. Ya. Dan biasanya orang itu lebih masuk ke pikiran bawah sadar mereka itu ekspresi muka, visualnya seperti apa, warnanya seperti apa. Seperti Bung Li sekarang pakai warna jembatan San Francisco dengan warna kuning matahari tenggelam, ini luar biasa, efeknya luar biasa. Kenapa? Karena kuning itu warna gitu kan. Itu beda, semangat orang melihatnya beda. Hampir nggak mungkin orang negatif yang melihat warna seperti ini. Serius. Ya, Anda mungkin, ya? Kita mungkin ketawa, ya warna pengaruh. Warna sangat pengaruh. Sangat pengaruh. Sangat pengaruh. Jadi artinya adalah visual itu sangat berpengaruh. Jadi kalau Anda mau presentasi bisnis atau apa, kalau bisa visual lebih baik. Ya, seperti ini. Kalau bisa visual lebih baik. Kalau nggak bisa pakai visual, mungkin bisa suara. Jadi WA telepon tapi grup call tapi hanya suara. Atau line kan juga ada, dia hanya grup call tapi suara. Kalau nggak bisa juga baru hanya di message. Sekali lagi. Jadi harus manfaatin aplikasi-aplikasi yang ada, ya kan? Hubungin prospek, kalau bisa, kalau nggak bisa ketemu, video call, dia bisa lihat kita gitu ya. Manfaatkan seperti ini. Betul, manfaatkan seperti ini. Nggak bayar kok, serius, nggak bayar. Betul, Saya tahu beberapa aplikasi ada yang berbayar. Kalau Anda butuh lebih dari 40 menit misalnya, di Zoom ini misalnya lebih dari 40 menit, Anda harus bayar. Tapi ada aplikasi lain selain Zoom yang dia free, nggak harus 40 menit, 1-2 jam dia bisa free. Anda bisa Anda bisa WA video call, itu free. Luar biasa. Betul. Bisa sambil diunjukin produknya, dijelasin kayak gitu. Betul. Saya pikir nggak ada cerita kita nggak bisa. Pasti bisa, ada caranya. Pasti bisa lah. Asal kita mau belajar. Betul. Dan tadi mindsetnya harus harus dibalik ya, bukannya sekarang bukannya karena ekonomi lesu terus kita jadi nggak bergerak. Betul. Karena gini, ekonomi lesu itu takdir. Dan takdir itu ada sesuatu yang di luar kuasa kita. Ya. Benar, kita nggak bisa atur, kita nggak bisa atur hujan apa enggak, kita nggak bisa atur. Sekarang hujan, sekarang panas, kita nggak bisa atur. Tapi yang bisa kita atur adalah diri kita sendiri, kan begitu kan? Nah, kita nggak bisa atur di luar, lagi wabah, kita nggak bisa atur. Tapi apa yang bisa kita lakukan? Jangan kita merasa bahwa aduh di luar hujan, aduh saya perempuan, aduh takdir, oke, takdir. Tapi 80% respon kita sama takdir itu apa? Saya pikir begitu. Betul. Kalau kita nggak bergerak sama sekali, krisis beneran kantong kita ya. Krisis beneran, betul. Tidaknya kita bergerak, apapun yang terjadi, action aja dulu, hasil pasti ngikutin di belakang. Pasti ngikutin. Saya tahu nggak gampang. Harus ada otak yang diputar. Ya, tapi di sinilah saatnya kita mutar otak kita, apa yang bisa kita lakukan. Betul ya. Oke, teman-teman ya. Ini ada Om Ivan yang nitip salam katanya. Oh iya? Mana ini? Nitip salam buat Pak Safir. Ivan Siba. Waktu kuliah ngambil beberapa pemikiran beliau. Beberapa referensi pemikiran beliau. Oh, kirain waktu kuliah kita satu kuliah bareng. Thank you. Senang bisa ketemu, senang bisa kenalan. Iya. Mungkin dengan sering live Debbie bisa meningkatkan penjualan kali ya, Coach. Iya, benar ya Pak ya. Kalau dengan live seperti ini, dia lihat kita, pasti orang akan lebih percaya. Benar nggak sih? Benar. Sekarang zaman sosial media seperti ini, sekarang zaman aplikasi seperti ini, semua dari kita jadi host. Kita tidak lagi, kalau selama ini kita melihat TV, siapa yang jadi host? Pembawa acara, Raffi Ahmad, Jessica Iskandar, segala macam. Tapi di zaman seperti sekarang, di mana kita YouTube mengambil alih TV kita, di mana Zoom mengambil alih TV kita sekarang, kita semua bisa punya kesempatan yang sama menjadi pembawa acara. Acara siapa? Acara kita sendiri.
Ya. Acara yang kita bikin untuk teman-teman kita, acara presentasi kita bikin buat mereka, acara penjelasan tentang kesehatan yang kita bikin buat mereka, apapun. Kita jadi pembawa acara kita sendiri, semua dari kita punya kesempatan yang sama. Tinggal manfaatinnya gimana, saya pikir. Ya, setuju ya. Jadi Bu Yani benar banget itu ya tadi, sering-sering live di Facebook, itu bakalan ningkatin kita punya engagement sama audiens juga di teman-teman di Facebook, dan semakin sering orang melihat kita, apa yang kita lakukan gitu ya, kita edukasi, ingat tadi edukasi dulu ya, baru jualan nanti gitu ya. Betul. Nah, itu pasti lama-lama juga prospek tingkat kepercayaannya semakin tinggi, dia kenal, dia suka, dia percaya, itu bisa terjadi closing. Betul. Ya. Saya punya seorang apa ya? Ada orang saya lihat dia profesinya agen asuransi. Kita tentu punya banyak sekali teman-teman di industri asuransi gitu ya. Ya. Tapi kenapa nggak banyak di antara mereka yang terpikir ngasih edukasi asuransi secara benar? Jadi banyak yang, dia tadi saya lihat, dia tuh agen asuransi, tapi dia betul-betul kasih edukasi secara benar di sosial medianya, di Instagram misalnya. Dia kasih video 1 menit tentang orang yang butuh asuransi adalah tipe orang yang seperti ini. Gitu. Jadi dan videonya betul-betul bagus. Mungkin diambil di rumah, tapi videonya benar-benar bagus. Gitu ya, benar-benar profesional, bagus. Tidak melulu memang harus dengan kamera mahal, tidak. Tapi dari handphone itu saya pikir udah cukup. Tapi videonya bagus, teksnya bagus sekali. Orang, saya pikir akan tergerak, boleh juga kita asuransi ya, seperti itu. Karena dari edukasi. Dari edukasi, betul. Videonya. Betul. Kebanyakan orang jualan langsung bicara tentang produknya, fiturnya, asuransi terbaik, bla 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 gitu ya. Betul. Tapi orang lain tidak akan tertarik karena oke, kamu bilang baik, tapi what's in it for me? Apa untungnya buat saya? Untungnya apa buat saya gitu kan. Betul. Jadi jangan melulu ngomong tentang kecap ada nomor 1, tapi bicara tentang kepentingan orang lain. Ya. Saya tahu nggak gampang. Kenapa? Karena yang ada di pikiran kita adalah kejar target. Terjual nggak? Tapi kalau selama ada masih mikir gitu susah. Yang harus ada pikirin adalah apa yang bisa saya kasih untuk orang lain. Apa yang bisa saya kasih manfaat, apa yang bisa saya beri untuk orang lain. Oke, mungkin coba produk free dulu. Saya mungkin ada stok di rumah yang free. Kirim ke teman Anda. Cobain dia dulu, free. Karena yang harus kita pikirin adalah mereka. Jangan mikirin keuntungan Anda aja, tapi pikirin dulu mereka. Saya pikir begitu. Betul. Setuju. Ada yang komen nih Pak, sering dengar nama Pak Safir sejak di bangku SMA, nggak nyangka bisa belajar langsung lewat Facebook Live ini. Waduh, ya. Banyak fansnya nih Pak, banyak fansnya nih. Iya, sejak bangku SMA, berarti Anda sekarang udah usia berapa, Bu? Apa namanya? Siapa dong yang udah pernah baca bukunya Pak Safir dong? Ya komen dong di bawah ya, baca bukunya yang judulnya apa, coba ya. Kita pengen belajar nih ya dari Pak Safir. Iya, jangan lupa ada Instagram, saya juga ada Instagram Safir Senduk, Facebook page juga ada Safir Senduk, di search saja. Instagram Facebook page-nya aktif, Pak. Facebook page-nya lumayan aktif. Sebentar sambil saya tulisin di sini. Instagramnya tadi apa, Pak? @Safir Senduk. Sambung semua ya? Sambung semua. Oke. Oh, ini malah kalau saya ini ke Facebook-nya nih. Sebentar. Iya, ada Twitter-nya juga Safir Senduk. Alamatnya sama. Oh, Twitter masih aktif, Pak? Twitter aktif. Oh. Dahsyat ya. Dan lucu-lucu. Orang Twitter itu lucu-lucu loh. Twitter itu lucu-lucu. Iya. Gimana? Kalau ini jokesnya, kalau Instagram orang selalu nunjukin tentang saya jalan-jalan kemana, saya sudah punya sepatu apa, gitu. Jokesnya kan begitu kan ya. Kalau Twitter tuh orang selalu ngeluh tentang aduh, Sultan mah enak. Kalau saya cuma remah-remah ini, apa sih saya gitu. Itu lucu ya. Kalau Facebook ngomongnya tentang hoax politik. Ya. Tapi Twitter masih ramai, Pak? Oh, masih ramai. Mereka ada pasal ya? Dan lucu-lucu. Twitter tuh lucu-lucu. Teksnya lucu-lucu. Oke, ada pertanyaan lagi, Pak. Untuk sekarang bagusnya ambil investasi apa yang menguntungkan? Wah, ini menarik. Pertama, emas lagi tinggi, tetapi yang kedua, saham atau reksadana saham itu bagus. Kenapa? Karena harganya lagi murah. Sepanjang Anda beli saham yang memang
dia terus, perusahaannya akan terus dapat income walaupun ekonomi lagi nggak bagus. Misalnya saham dari perusahaan-perusahaan yang memproduksi barang konsumsi, seperti perusahaan yang memproduksi sabun dan shampoo. Iya, di masa krisis orang kan tetap mandi pakai sabun dan shampoo. Ya kan, orang tetap beli seperti itu. Kemudian perusahaan-perusahaan yang membangun jalanan, raya, infrastruktur seperti itu. Ini harganya lagi murah sekarang, beli. Tapi bukan untuk dijual lagi, tapi untuk kita harapkan dividennya. Jadi kita berharap pada saat rapat umum pemegang saham, mereka bilang bahwa mereka akan laba, dan kalau mereka laba, kita akan dapat bagian labanya. Kayaknya itu perlu dibahas di kelas khusus tuh, Pak. Iya, perlu dibahas kelas khusus. Sebagian diantaranya juga akan dibahas besok. Bagaimana caranya, apakah bisa investasi itu jadi sumber penghasilan tambahan. Sumber penghasilan tambahan dari investasi ya. Betul, betul. Iya, keren. Oke, ya ada 46 orang ya sambil. Oh, banyak ya. Ya, lumayan Pak, lumayan. Ya, teman-teman kalau dapat manfaat dari live ini, ya silakan share ya. Share video ini biar teman-teman yang lain juga belajar, karena tadi di pertengahan kita udah bahas bagaimana cara memulai usaha buat teman-teman MLM. Advice dari Pak Safir ya untuk teman-teman pebisnis MLM, gimana caranya tadi untuk survive. Tadi kita di menit-menit ke-30 kalau nggak salah Pak Safir ada kasih advice ya. Jadi boleh di-share sekali lagi video ini, silakan ya, jangan pelit-pelit ilmunya gitu. Sayang yang lain ya. Yes. Undang Pak Safir kan mahal loh. Sebentar kita baca yang lain. Sumber penghasilan tambahan dari investasi, yes, Bu Tika ya. Pak, terakhir Pak, ada yang mau ditambahin? Teman-teman, ya jadi paling nggak mereka punya semangat untuk menghadapi krisis kali ini gitu ya. Jadi gini, kalau buat saya, kita nggak akan pernah tahu Indonesia akan jadi seperti apa di masa yang akan datang. Sekarang mungkin ada wabah. Kalaupun tidak terjadi wabah misalnya tahun ini, kita juga nggak tahu, bisa saja wabahnya datang tahun depan, 2 tahun lagi, dan lain sebagainya. Tapi sekali lagi itu di luar kuasa kita. Jadi apa yang bisa kita lakukan adalah, ya lakukan apa yang bisa Anda lakukan. Tidak mengeluh pada hal-hal yang tidak bisa Anda kontrol. Ya. Tapi lakukan apa yang bisa Anda lakukan. Itu Stephen Covey bilang, gitu ya. Orang reaktif, orang proaktif, dia fokus pada hal apa yang bisa dia lakukan. Orang reaktif fokus pada hal apa yang tidak bisa dia pengaruhi. Seperti itu ya. Itu satu. Yang kedua adalah, salah satu cara untuk Anda bisa melakukan, untuk bisa proaktif, adalah mulai mempertimbangkan untuk beralih pada ekonomi work from home ekonomi. Jadi ekonomi yang dilakukan dari rumah, apakah via marketplace, apakah via grup online, segala macam, aktifkan seperti itu. Saya tahu banyak di antara kita yang mungkin secara teknologi mungkin kita nggak ngerti, Anda merasa gaptek dan lain sebagainya. Tapi gaptek itu bisa dipelajari, masa seumur itu mau gaptek terus kan enggak kan ya, seperti itu kan ya. Anda bisa ngerti perkembangan artis ini, nikah sama siapa, artis ini ditangkap narkoba dan lain sebagainya. Anda bisa ngerti, tapi masa teknologi Anda nggak bisa pelajari sih gitu kan. Mudah kok gitu ya. Itu yang kedua. Kemudian ketiga, saya pikir kalau wabah ini selesai, akan ada ekonomi baru namanya work from home economy. Ada beberapa bisnis yang akan terus berjalan tetap dari rumah, walaupun wabah udah nggak ada lagi. Serius. Ini akan tetap banyak bisnis yang akan dari rumah. Salah satu contohnya adalah bisnis kelas, seperti yang saya lakukan. Sebagai pembicara, saya sendiri sering kepingin bikin seminar sendiri, bukan yang diundang, di hotel-hotel gitu ya. Masalahnya satu, kalau kita bikin seminar di hotel-hotel, kita harus bayar dulu hotelnya, kemudian jual tiket. Banyak di antara para pembicara tuh tidak tertarik dengan kerepotan, repot banget sih, apalagi mesti bayar dulu dan lain sebagainya. Tetapi dengan adanya video aplikasi video meeting seperti ini memudahkan. Kenapa? Karena biayanya nol, hampir nggak ada biayanya, seperti itu. Dan ini saya pikir bagi para pembicara ini akan terus ada, saya pikir, walaupun wabah ini udah nggak ada. Oh, asik banget ya. Jadi peserta seminar nanti bisa tidak harus datang ke hotel, tapi mereka bisa stay di rumah untuk mendengarkan kelas-kelas yang mereka mau. Itu luar biasa. Ya. Setuju. Oke, segitu aja ya. Nanti kalau ada pertanyaan boleh teman-teman tulis di ini, tapi kayaknya Pak Safir juga sibuk.
kita harus akhiri live kali ini, teman-teman. Ya, Pak Safir, thank you, Pak. Thank you banget. Ya, Mudah-mudahan bersedia bagi sama teman-teman nih. Ya.